Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa menurut ahli kalam dan ilmu, jin secara bahasa disebut dengan nama-nama sesuai dengan tingkatan masing-masing. Ada 5 nama-nama jin sesuai dengan tingkatan. Yang pertama, jika mereka menyebut jin semata-mata atau jinnya hanya satu, mereka menyebutnya dengan jinni. Yang kedua, jika yang mereka maksud adalah jin yang tinggal bersama manusia, mereka menyebutnya dengan amir. Kalau jin yang tinggal dengan manusia ini ada banyak, lebih dari satu atau bentuk jamak, namanya amar. Yang ketiga, jika yang dimaksud adalah jin yang menampakkan diri pada anak-anak, mereka menyebutnya dengan arwah. Yang keempat, jika yang berbuat jahat dan menentang, mereka menyebutnya dengan setan. Dan yang kelima, jika lebih hebat dan kuat, mereka menyebutnya dengan ifrit. Dan berikut salah satu ifrit koleksi Mbah Wira yang siap membantu Anda, mendampingi Anda, menjadi kuda perewangan Anda dalam mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Semuanya aman tanpa pantangan, tanpa perawatan, tanpa tumbal, tanpa baca mantra yang aneh-aneh, cukup dikantongi dan biarkan Tuhannya bekerja. Mbah, nggak cocok saya dengan yang ini Mbah, serem. Ingin produk lainnya tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi atau link yang ada di pojok kiri atas. Bagaimana? Mau yang mana? Salam cerdas bersupranatural. Jin seringkali menjelma dalam wujud manusia dan hewan. Wujud hewan yang sering digunakan antara lain unta, keledai, sapi, anjing atau kucing. Terutama anjing hitam. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa lewatnya anjing hitam itu membatalkan sholat. Beliau menjelaskan bahwa hal ini karena anjing hitam itu adalah setan. Wallahu alam ya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa anjing hitam itu adalah setannya para anjing. Jin itu seringkali menjelma dalam wujud anjing hitam. Demikian pula dalam wujud kucing hitam. Karena hitam ini lebih merangkum kekuatan-kekuatan jin daripada warna yang lain. Hitam juga mengandung energi yang panas. Menarik ya. Ada request khusus untuk membahas kucing jantan yang punya 3 warna sekaligus. Dan Mbak Wira tanya, mau dibahas secara apa? Mitos atau sains? Dijawab dua-duanya bagaimana? Secara mitos iya, secara sains juga iya. Jadi kucing jantan 3 warna itu secara genetis disebut sebagai kaliko. Ya, kaliko. Itu artikelnya ada banyak. Dan itu ilmiah. Kucing kaliko ini tidak pernah hidup atau selalu mati. Ya, selalu mati ini disebut dengan mortal. Jadi mortalitasnya itu tinggi. Saat dalam kandungan atau sesaat setelah lahir. Jika ada yang mengaku punya kucing jantan 3 warna atau kaliko dan hidup, maka biasanya ada warna keempat yang nyempil kecil sehingga tidak terlihat. Akhirnya dianggap sebagai kucing jantan 3 warna. Kaliko jantan hidup itu mitos, Pak. Kenapa saya yakin? Karena Mbak Wira itu S1-nya adalah sarjana biologi, sarjana sains yang mengambil penelitian atau skripsi itu di bidang genetika molekuler. Ya, biologi molekuler. Penelitian saya itu tentang genetika yang ada pada burung. Itulah kenapa Mbak Wira paham juga genetika pada kucing, karena itu sebagian dari dasar teori bab 2 ya yang Mbak Wira gunakan. Makanya Mbak Wira itu yakin 100%. Dan hal ini juga banyak dibahas oleh guru besar ya, baik itu dari IPB maupun universitas lainnya, bahwa memang ya kucing jantan kaliko itu memang tidak pernah hidup. Artikelnya ada banyak, bisa Anda googling sendiri. Jadi jika kucing jantan 3 warna ini secara sains tidak pernah ada, doesn't exist, maka tidak perlu dibahas secara supra. Karena sudah jelas cerita yang beredar mesti hanya isu atau isapan jempol semata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kalau pertanyaan ini Anda tanyakan pada dukun primitif, dukun konvensional yang nggak paham tentang dasar teori, pasti ceritanya udah daki-daki kemana-mana. Namun karena Anda tanya pada sarjana sains, bahwa itu sarjana biologi yang mengambil spesifikasi pada genetika, makanya Mbak Wira bisa menjelaskan seperti ini. Jadi magic ya magic, tapi kita ambil yang masuk akal aja. Kalau yang nggak masuk akal udah tinggalkan aja lah. Misalnya samurai roll gitu kan, mana ada pedang katana yang bisa gulung gitu loh.
di logika pun nggak masuk. Pedang katana itu harus dibuat kokoh dan kuat. Kenapa? Karena punggung katana itu digunakan untuk nangkis serangan pedang lainnya. Kalau dibuat gulung pakai nangkis ya kena mukanya yang nangkis gitu loh. Itu namanya logis. Jadi mari cerdas dalam bersupranatural gitu loh. Bukan hanya sekedar kalau katanya dukun begini maka benar seperti ini. Yang lihat dulu yang ngomong itu pendidikannya seperti apa kan gitu. Gitu ya. Salam cerdas bersupranatural. Pertanyaan tingkat berat. Mbak, jika saya menutup babakan Hawa Songo, apakah mungkin bisa terjadi misal mekanismenya diniatkan agar tertutup namun lebih tepatnya lagi dibiarkan saja terbuka untuk menyerap energi lalu terjebak alias gak keluar lagi? Ini adalah pertanyaan yang berlawanan. Kenapa? Diniatkan menutup babakan Hawa Songo namun lebih tepatnya lagi dibiarkan saja terbuka. Itu tidak mungkin terjadi. Tertutup ya tertutup semua. Kalau terbuka ya terbuka semua. Gimana caranya menutup tapi terbuka? Berisi tapi kosong, kosong tapi berisi. Air itu panas tapi dingin. Beli es teh panas. Ini nggak mungkin gitu loh. Jadi apa yang Anda tanyakan itu bertentangan. Coba diperjelas lagi maksudnya bagaimana. Tidak usah terlalu rumit. Yang penting aplikasi dan prakteknya. Serta dilihat bagaimana hasilnya gitu ya. Agak sukar untuk saya cari tahu sendiri soalnya saya belum bisa merasakan getaran energi. Maka jika Anda belum bisa merasakan getaran energi, pelajari dulu babakan energinya. Pelajari dulu bagaimana merasakan energi. Saya mengajarkan tentang buka tutup babakan Hawa Songo itu bukan supaya Anda nutup Hawa Songo, melainkan supaya Anda bisa buka Hawa Songo. Anda saya ajari cara ngerakit bom, bukan supaya Anda jadi teroris. Saya ngajari Anda ngerakit bom supaya kalau Anda menjumpai bom Anda bisa menguraikannya. Anda saya ajari ilmu racun bukan mengajarkan Anda untuk jadi pembunuh. Saya ngajarkan ilmu racun supaya kalau ada pasien yang keracunan Anda bisa ngobati, tahu bagaimana seluk-beluk dan sejarah dari racun itu. Saya mengajari ilmu santet, cara mengajari ilmu menyakiti orang bukan agar Anda menjadi pembunuh, melainkan supaya Anda bisa ngobati ketika ada orang yang mengalami gejala serupa. Ketika saya mengajarkan buka tutup babakan Hawa Songo bukan supaya Anda itu nutup Hawa Songo, malah justru supaya Anda itu bisa membukanya gitu loh. Ketika tidak sengaja itu tertutup atau ditutup oleh orang lain. Jadi pahamilah tingkatan yang harus Anda miliki. Jika merasakan energi aja belum bisa, maka mestinya jangan praktek menutup, melainkan prakteknya itu membuka serta merasakan energi. Ibarat Anda itu bayi yang baru lahir, belum bisa lari, ya. Jangan belajar lari, belajar jalan dulu, belajar berdiri dulu. Baru setelah berdiri bisa, jalan bisa, lari gitu loh. Bahkan tapi katanya Iron Man, kadang kita harus berlari sebelum kita bisa berdiri. Ya udah kalau gitu jadi murid Iron Man aja. Karena Mbak Wira ngajari Anda buka tutup babakan Hawa Songo itu bukan untuk agar Anda nutup-nutup kayak gitu, melainkan agar Anda bisa membuka sendiri ketika babakan Hawa Songo itu tertutup dengan tidak sengaja atau ditutup oleh orang lain. Tujuannya itu. Silabus tujuan pembelajarannya itu. Jadi jangan bikin acara-acara sendiri. Paham ya?